Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Boleh lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Kita ada di sini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, hidup dan mati kita itu semua ada di dalam tangannya Tuhan dan di dalam kendalinya Tuhan. Jadi jangan sia-siakan setiap hari, setiap kesempatan yang Tuhan kasih buat kita. Kalau hari ini Tuhan kasih kita nafas, kita masih bisa ke tempat ini, artinya ada satu hari lagi kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Dan isi setiap hari kita dengan ucapan syukur. Karena Dia Allah yang menuntun setiap langkah kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia Allah yang menjadi penolong kita yang setia. Amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Oh, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur buat setiap kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih ada di tempat ini, semua karena kebaikan-Mu. Dan oleh sebab itu kami mau menaikkan syukur kami buat setiap anugerah, buat setiap kebaikan, pengorbanan-Mu yang sempurna buat kami. Kasih-Mu nyata buat kami ya Tuhan. Dan biar Tuhan setiap hari dalam hidup kami akan terus bersyukur karena Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Haleluya. Amin. Mari angkat pujian ini sama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami akan terus menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami mau terus menyembah Kau Allah kami yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan sendiri yuk dari baik yang pertama. Katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh mau terus berkorban buat setiap kita, bagi kau dan aku. Boleh sekali lagi nyatakan kasih Allahku, kasih Allahku. Engkau membuktikannya untuk setiap kami Tuhan sampai dengan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, mau berkorban bagi kau dan aku. Sungguh tiada kasih seperti kasih-Mu. Mari sama-sama nyatakan syukur, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih
setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Kami mau terus bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri nyatakan bersyukur. Boleh sambil angkat tangan kita nyatakan bersyukur, bersyukur. Tidak akan pernah berhenti kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan buat setiap kami. Dan selama hidup kami akan terus menyembah Allah kami yang luar biasa. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama nyatakan syukur. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Kami sembah Engkau Yesus, Yesus. Kami kan terus menyembah, kami kan terus bersyukur, sebab Engkaulah Allah kami, Engkau Tuhan kami yang berdaulat, Kau Bapa kami yang baik, sahabat kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan, yang selalu memegang kami, yang tak pernah membiarkan kami sendirian. Sungguh kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti-Mu. Sembah Engkau Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan nyatakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah. Ini
kami ya Tuhan Yesus. Untuk sahabat terbaik kami, untuk Allah kami yang sangat memperdulikan setiap kami. Dalam setiap keadaan kami ya Tuhan, saat kami harus melalui lembah sekalipun, kami tahu kami tidak akan pernah ditinggalkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan buat kami selama-lamanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Kau Bapakku dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah. Ya Tuhan Yesus, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sebab Engkau Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Sungguh Engkau satu-satunya kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sorak-sorak yang terbaik, katakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang terus menetapkan setiap langkah kami. Kami akan bersorak-sorai karena kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan Yesus baik, amin. Boleh lihat kiri dan kanannya, katakan Tuhan Yesus baik buat kamu. Haleluya. Sebab Dia Allah yang menetapkan setiap langkah kita dan menuntun setiap kita, amin. Sampai dengan hari ini kita ada, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Dia yang sudah menuntun kita dan menetapkan kita. Biar setiap hari kita nyatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan ya. Ya langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bagai. Yang percaya bahwa Dia Allah yang memimpin, katakan haleluya. Mari sekali lagi sama-sama katakan tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu
setiap langkahku, tiap langkahku. Dia yang menetapkan, Dia yang memimpin setiap kita. Nanti aku tiba di rumah Bapa. Mari sekali lagi sama-sama kita nyatakan, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Sorakan haleluya. Boleh katakan demikian. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Jemaat Tuhan sendiri sambil tepuk tangan di atas kepala, yuk sama-sama katakan. Kami akan terus bersorak karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Sorak haleluya. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama nyatakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sambil lambaikan tangan kita sama-sama nyatakan, haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Tidak akan pernah berhenti kami bersorak-sorai Tuhan, karena kebaikan-Mu sempurna buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hati kita sama-sama. Sebelum kita masuk di dalam share and talk dan juga menerima setiap kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Engkau baik buat setiap kami ya Tuhan. Kami menikmati setiap kebaikan-Mu. Kami merasakan Tuhan pertolongan-Mu yang tidak pernah habis buat setiap kami. Walaupun sepertinya kami di dalam keadaan yang tidak baik, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang terus menopang setiap kami. Biar dari awal sampai dengan akhir ibadah ini, bahkan sepanjang hidup kami, kami mau naikkan syukur kami untuk penolong kami yang setia, untuk Allah yang selalu menuntun setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi
ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau penolong kami yang setia, Tuhan. Kami bangga dan kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi dari bait yang pertama kita nyanyi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Saat kami berlangkah dan berjalan Tuhan, saat ku berjalan, sungguh kasih-Mu yang terus menerangi setiap langkah kami. Tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu Tuhan yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Ini cuma Tuhan sendiri nyatakan. Sungguh kau sanggup Tuhan. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Mari dengan imanmu lebih lagi nyatakan. Kau lebih tahu. Tidak ada yang tahu yang terbaik buat setiap kami kecuali Engkau Tuhan. Kami mau katakan kami mau terus berserah. Kami percaya akan setiap tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah penolong kami yang setia. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku
percaya hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau penolong kami yang setia. Sungguh tiada yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hebat. Tiada yang lebih mengenal kami selain Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang selalu mengenal setiap kami ya Tuhan. Setiap kami datang ke tempat ini dengan berbagai macam pergumulan kami. Tapi satu hal yang pasti bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Biar hari ini Tuhan kami tahu saat kami datang ke tempat ini kami gak akan pernah sia-sia. Saat kami berserah sama Tuhan kami tidak akan pernah sia-sia. Saat kami percaya akan setiap firman-Mu, akan setiap kedaulatan-Mu dalam hidup kami tidak akan pernah sia-sia. Saat kami menaikkan syukur kami di tengah badai hidup kami tahu kami tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkau tidak pernah menyia-nyiakan hidup-Mu. Engkau mati buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Agar kami yang percaya kepada-Mu memperoleh setiap keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan. Luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Puji Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada di sini, kita masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sambil menunggu Dr. Ingrid nanti hadir. Di Alkitab ada sebuah kota yang luar biasa. Saya sangat tertarik dengan sebuah kota yang dikatakan the town of Jesus. Kota itu dikatakan kotanya Yesus. Kenapa dibilang kotanya Yesus? Karena di situ Yesus paling banyak melakukan mujizat. Tahu kota apa itu? Kapernaum. Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel, di situ ada plakatnya tuh. Kota itu sekarang tinggal reruntuhan. Tapi di situ ditulis the town of Jesus. Artinya apa? Di situ Yesus paling banyak melakukan mujizat. Di situ Yesus paling banyak melakukan perkara-perkara yang ajaib. Makanya dikatakan Kapernaum atau Kifarnahum itu adalah kotanya Yesus. Tetapi anehnya dikatakan
kota ini adalah 3 kota yang dikecam oleh Yesus. Kenapa? Karena di kota ini sampai akhirnya mereka tidak mau bertobat. Mereka melihat mujizat Tuhan, mereka mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, mereka mengalami yang namanya kasih Tuhan, tetapi mereka tidak bertobat. Itulah kota Kapernaum, ya. Di situ Yesus sebagian besar pelayanannya, ministrinya itu di sekitar Danau Galilea. Kalau Bapak Ibu baca, oh bukan di Danau Galilea katanya, di Danau Tiberias. Orang yang bilang, bukan di Danau Tiberias, di Danau Genesaret. Ada yang bilang lagi, oh bukan Danau Genesaret, Danau Kineret. Kalau Bapak Ibu baca ada Danau Galilea, Laut Galilea, Laut Tiberias, Kinesaret, itu semuanya sama, satu tempat. Ya, ada yang bilang Danau Genesaret, Danau Tiberias, Danau Kineret, Laut Kineret, itu semua sama. Di situ tempat Yesus melakukan banyak ministry pelayanan. Ya, di situ Yesus banyak melakukan tanda heran, mujizat. Itu di sekitar Genesaret. Di situ ada kota, salah satunya kota Kapernaum. Nah Bapak Ibu, saya hanya mau sampaikan gini. Kita sebagai orang percaya, karena ini adalah kasih karunia Tuhan, kita selalu bertanya, sebenarnya apa sih syaratnya kita menerima mujizat Tuhan? Ya, seringkali kita tanya, Tuhan, saya pengen dong ngalami yang namanya mujizat Tuhan, seperti yang terjadi anak seorang janda di Nain, disembuhkan, bukan disembuhkan, dibangkitkan dari kematian. Seperti ketika Yesus melakukan mujizat kepada 4.000 orang, 5.000 orang dengan memberi mereka makan. Ketika Yesus banyak melakukan mujizat dimanapun. Syaratnya apa sih Tuhan? Kita menerima mujizat Tuhan. Syaratnya hanya satu, yaitu tanpa syarat. Syarat kita menerima mujizat Tuhan itu tanpa syarat. Kenapa saya katakan tanpa syarat? Kalau dengan syarat, Yesus nggak mungkin memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Nggak mungkin tuh orang yang mati, anak seorang janda di Nain dibangkitkan. Nggak mungkin tuh Yesus melakukan banyak mujizat di mana-mana kalau dengan syarat. Kalau dengan syarat, kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kalau dengan syarat kita syaratnya harus A, B, C, D, E, F, G. Kita tuh nggak punya kapasitas untuk memenuhi syarat Yesus. Kalau dengan syarat, mungkin saya nggak ada di sini. Kalau dengan syarat, 2 tahun yang lalu saya mungkin sudah nggak ada. Ya saya pernah saksikan itu di acara Jumat Agung. Ya, saya kena pendarahan otak. Lagi pelayanan, jatuh. Lagi pelayanan main musik. Main musiknya kuncinya cuma CGA, nyanyi itu dok terus. Karena habis COVID kan, selesai COVID, nggak ada itu tuh apa, yang pelayanan main musik terutama ya. Saya bisa kuncinya CGA doang, CGA, udah itu aja diulang-ulang lagunya apa ya. Yang penting suara saya semangat, keras, gitu. Ibadah 1, nggak ada yang main gitar. Ibadah kedua, nggak ada yang main gitar. Saya 15 menit aja main gitar, tangan saya kaku. Kalau Bapak Ibu yang nggak biasa main gitar, 15-10 menit kaku. Kalau dengan syarat, nggak bisa. Tapi karena kasih karunia Tuhan,
Ya. Saya terima mujizat itu 2 tahun yang lalu. Ini teman-teman bakso saya banyak nih saya lihat di sini. Yang bopong saya. Saya merasakan kok kayak saya tenggelam gitu. Kok tenggelam itu gimana sih? Rasanya darah memenuhi seluruh otak saya. Kayak ada yang bocor keran gitu. Saya merasakan gitu. Darah mengalir. Kalau dengan syarat, saya nggak layak. Kalaupun saya sembuh, saya pasti cacat. Saya kemarin sharing sama Ibu Inge, ngobrol panjang lebar. Lagi pas di Pasar Baru, ngobrol panjang lebar. Ibu Inge suaminya juga ngalami hal yang sama. 30 hari malah di ICU, di rumah sakit, sempat di ICU juga. Kalau dengan syarat, kita tuh nggak layak. Kalau bukan karena kasih karunia, kalaupun saya sembuh, itu pasti ngalami cacat. Selamat pagi Bu Ingrid. Ya, jadi semua itu karena kasih karunia Allah. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ketika kita menerima mujizat itu tanpa syarat. Syaratnya adalah dia tanpa syarat. Karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau tanpa kasih kemurahan Tuhan, saya pun udah 2 kali harus meninggal, ditabrak juga. Saya pun mengalami yang namanya telinga saya tuli, tapi Tuhan sembuhkan. Ya, itu mujizat Tuhan yang saya alami sebagai anak Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini juga mengalami pergumulan, masalah. 1, kita datang kepada Tuhan. Karena kasih karunia, karena belas kasihan Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan itu. Sehingga kita juga harus memiliki belas kasihan daripada Kristus. Belas kasihan Kristus apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, penguasaan diri, kesabaran, kesetiaan. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi Bapak Ibu, sebentar nanti akan saya serahkan kepada Ibu Ingrid untuk share and talk. Tapi sebelumnya, mari saya ajak Bapak Ibu kita semua merenungkan kasih kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa mujizat terjadi bukan kita karena kita layak terima mujizat itu. Mujizat terjadi karena belas kasihan Allah. Karena itu pada pagi hari ini, jika engkau rindu mengalami banyak mujizat dalam hidupmu, bolehkah engkau angkat tangan kirimu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kananmu di hatimu. Tuhan, aku perlu belas kasihan Tuhan. Aku perlu pertolongan Tuhan. Aku perlu campur tangan Tuhan. Aku perlu mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan mau hidup kita percaya penuh kepada Dia. Percaya adalah menyerahkan seluruh totalitas hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan tidak mengandalkan kekuatan kita yang terbatas. Kekuatan orang lain, kepintaran, kebisaan kita. Maupun mengandalkan ilah-ilah lain. Tetapi Tuhan mau menyerahkan seluruh totalitas hidup kita hanya kepada Dia. Dan ketika kita berserah penuh kepada Dia, kita akan menerima mujizat Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Kau melihat hati mereka Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan apa yang sedang mereka hadapi Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau Allah adalah penyembuhku. Engkau adalah Allah penolongku. Engkau adalah Allah penghiburanku. Kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya penuh bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara besar dan ajaib di dalam setiap kehidupan kami semua. Engkau melihat Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami perlu Yesus. Kami mau menyerahkan hak kami hanya kepada Tuhan.
segala kegetiran, kepahitan Tuhan, kami mau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya penuh hanya kuasa Tuhan yang sanggup untuk memulihkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan langsung kepada Dr. Ingrid. Silakan Ibu. Tes. Oke. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya. Mohon maaf agak terlambat sedikit karena kebetulan ada yang lahiran tadi pagi. Oke. Ya, terima kasih kepada Cancer Ministry yang memberikan kesempatan saya sekali lagi untuk membantu dan menjelaskan tentang, dan semoga ilmu yang saya bagikan dapat berguna untuk semuanya. Ya. Hari ini memang saya didapatkan tema What is Cervical Cancer and Symptom and Treatment. Mungkin untuk symptomsnya nanti kita akan bahas satu-satu, termasuk juga dengan treatment apa yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien cancer. Next. Oke, kita harus tahu dulu epidemiologi bahwa kanker serviks itu adalah merupakan, kalau di sini kita lihat mungkin very small ya. Jadi yang di kotak merah itu adalah yang pertama yang menyebabkan kanker yang paling banyak adalah breast cancer. Kemudian kedua itu adalah kanker serviks dan dia menempati incidence dan mortality yang nomor 2 terbanyak di dunia maupun di Indonesia. Next. Oke, kalau kita lihat data nasional data dari Indonesian Society Ginekologi Onkologi, di sini disebutkan bahwa dari berbagai macam kanker pada bagian reproduksi, di sini ada serviks, endometrium, ovary, vagina, vulva, itu yang paling banyak tetap adalah kanker serviks. Dan sebenarnya ini sangat disayangkan karena kanker serviks ini yang nanti kita akan bahas juga bahwa banyak sekali cara bagaimana kita mencegah dan bagaimana cara kita mendeteksi dini sebelum masuk ke kanker serviks. Next. Oke. Yang agak menyedihkan buat kita adalah bahwa di faktanya adalah setiap jam bahwa ada 2 perempuan yang akan meninggal karena kanker serviks dan itu terjadi di Indonesia. Kemudian di sini dikatakan bahwa 88 kasus baru kanker serviks akan terjadi setiap hari. 50 perempuan meninggal setiap hari karena kanker serviks dan jumlah kasus kanker serviks terbanyak ada di Asia Tenggara. Next. Mungkin saya jelaskan sedikit, mungkin orang bertanya-tanya di mana sih serviks itu, ada yang ngomong kanker mulut rahim, ada yang sebutkan kanker leher rahim gitu ya. Mungkin di sini ada pointer enggak ya? Oke, di sini saya jelaskan sedikit saja bahwa di sini adalah bagian-bagian dari rahim. Serviks itu ada di, ini namanya mulut rahim. Jadi ini adalah rahim atau kita sebut dengan uterus. Kemudian di sini ada vagina. Jadi serviks ini kenapa selalu dibilang leher atau mulut rahim? Karena dia menghubungkan antara uterus ini ke vagina. Makanya ada beberapa orang menyebutkannya kanker mulut rahim, nanti leher rahim gitu. Orang bertanya kan bingung leher apa mulut gitu ya. Sebenarnya posisinya ada di bawah rahim, di bawah uterus. Dan dia yang menghubungkan antara uterus itu dengan vagina. Oke, next. Next. Ya. Jadi kita sekarang berbicara tentang kanker serviks. Apa sih kanker serviks? Adalah kanker mulut rahim, yaitu kanker pada bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi prosesnya itu akan terjadi di bagian yang ini. Oke. Next. Nah, di sini mungkin saya memberikan gambaran bahwa gambar pertama ini adalah di mana serviks itu normal ya. Tanpa ada kelainan, tanpa ini very normal serviks kita kalau kita lihat secara mata, kasat mata dia akan terlihat seperti ini. Nah kemudian ini adalah state berikutnya adalah ketika kanker serviks masuk ke stadium 1. Nanti di belakang akan saya jelaskan
stage-stage kanker serviks supaya ada bayangan sebenarnya stadium 1, 2, 3, 4 itu seperti apa sih, sejauh apa sih. Nah ini, kemudian ini adalah stage berikutnya di stadium 1B dan ini adalah stadium 2B. Jadi kalau kita lihat mata dengan mata telanjang biasanya kita kelihatan seperti ini, normally banget. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke simptom. Simptomsnya apa sih? Kenapa kita butuh deteksi dini? Karena pada kanker serviks itu biasanya tidak ada symptoms di gejala awal, sama sekali nggak ada symptoms. Nah, dia akan mulai bergejala seiring pertumbuhan kanker akan menimbulkan gejala-gejala seperti pendarahan vagina pada saat berhubungan intim. Setelah berhubungan intim biasanya orang akan ngeluh, kok saya keluar darah dok. Kemudian kalau enggak di luar siklus menstruasi dia juga berdarah. Disebutkan di antara periode menstruasi atau orang-orang yang sudah menopause. Nah orang-orang sudah menopause kan harusnya tidak ada darah lagi yang keluar ya apapun itu. Nah biasanya orang ini akan mengeluh, kok sekarang saya keluar darah ya gitu. Nah nextnya adalah, bukan, balik lagi, belum. Oke, itu pendarahan menstruasi yang lebih deras dan berlangsung lebih lama. Jadi biasanya kalau menstruasi, nggak semua menstruasi lama dan banyak itu adalah kanker serviks, tapi itu salah satu tandanya juga. Jadi misalnya kalau menstruasi biasanya 3 hari, 4 hari, tiba-tiba kok jadi 1 minggu, 10 hari gitu dan deras gitu, nggak berhenti-berhenti. Ya kita harus cek apakah itu ada gangguan di serviks atau memang gangguan hormonal yang lain. Yang ketiga ini adalah yang paling sering sebenarnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian harus mulai waspada ketika ada keputihan yang terjadi terus-menerus dan tanpa sebab. Keputihan itu kan sebabnya macam-macam ya, bisa bakteri, bisa parasit gitu ya. Tapi ketika ini udah diobatin dan dia nggak sembuh-sembuh, keputihan aja terus. Nah itu juga salah satu tanda bahwa kita harus melakukan deteksi dini. Karena itu adalah merupakan tanda-tanda awal dari kanker serviks. Nah, keputihan encer yang di sini adalah maksudnya ini udah kejadian ketika kanker serviks itu sudah terjadi. Jadi akan ada cairan yang lebih banyak keluar, kemudian dia campur dengan darah, agak kental dan baunya kurang enak gitu ya. Oke, kemudian biasanya diikuti dengan nyeri panggul atau nyeri saat berhubungan intim. Jadi sekitar panggul kita akan sakit, termasuk pinggul, belakang, semua akan terasa kurang nyaman. Next. Nah, kita akan berbicara tentang faktor risiko. Apa saja sih yang bisa, apa saja yang dapat menyebabkan kanker serviks tersebut. Faktor risikonya adalah satu tentu perokok ya. Perokok itu salah satunya yang bisa menyebabkan faktor risiko peningkatnya kanker serviks. Kemudian berganti-ganti pasangan seksual. Kemudian yang ini berhubungan seksual di usia dini juga. Karena kenapa di usia dini ya, makanya sekarang kan kita nanti di belakang akan saya jelaskan juga bagaimana pencegahannya. Karena pada seksual usia dini itu biasanya sel-sel di mulut rahim kita belum matang, belum sempurna. Nah ketika kita berhubungan seksual itu pasti akan ada gesekan-gesekan yang terjadi. Jadi akan merubah yang harusnya normally pertumbuhannya akan berubah gitu. Makanya diusahakan tidak berhubungan di seksual di usia dini. Kemudian sudah terpapar penyakit menular sebelumnya. Jadi sudah ada penyakit menular lain sebelumnya. Kemudian sistem imun yang menurun pada pasien-pasien HIV atau pasien-pasien yang memang gangguan sistem imun lainnya. Next. Oke, ini saya akan sebutkan di sini adalah perjalanan kanker itu enggak tiba-tiba langsung jadi kanker gitu. Jadi itu perjalanan yang cukup panjang. Kalau kita lihat di sini adalah dikatakan bahwa ini adalah disebut dengan lesi prekanker. Jadi kalau sekolah ada preschool, di sini juga kita ada pre-cancer. Kemudian sampai di sini adalah kanker invasif di mana kanker itu sudah menjadi stadium 1, 2, 3 dan 4. Perjalanan dari si prekanker, ini kan yang tadi saya sebutkan normal ya Bapak Ibu. Nah di sini ada disebut dengan displasia ringan. Displasia ringan ini adalah prekanker yang paling bawah, jadi kita sebutnya dengan CIN 1. Jadi yang paling ringan. Nah perjalanannya kalau displasia ringan ini, kalau di Pafmir nih kita ketemu, oh iya nih ketemunya displasia ringan nih. Itu 70% akan jadi normal. Sisanya dia akan berlanjut jadi yang displasia sedang, kemudian displasia berat, kemudian dia akan jadi karsinoma in situ. In situ tuh karsinoma yang masih bisa hanya terjadi di serviks saja dan kemudian akan jadi kanker invasif. Perjalanan dari sini sampai jadi kanker invasif kalau kita lihat adalah 3 sampai 17 tahun.
Jadi serta-merta itu kayaknya nggak bisa jadi dalam waktu singkat itu sebenarnya enggak. Nah mungkin saya sedikit cerita. Jadi pasien kanker serviks termuda yang pernah saya temui itu adalah usia 22 tahun. Secara menurut mekanisme harusnya nggak mungkin karena perjalanannya 3-17 tahun. Tapi kenyataan yang saya dapat adalah 22 tahun dia kanker serviks. Kita juga nggak tanya juga kenapa jadi kanker serviks, tapi 22 tahun. Nah, memang kan dulu kita pikir oh ya kanker itu adalah kanker itu bisa jadi pada orang dewasa atau orang udah usia reproduksinya udah usia tua lah ya, 40 tahun ke atas. Tapi sekarang tuh berubah, bergeser. Dia tuh 22 tahun itu udah bisa jadi kanker serviks. Padahal secara fisiologisnya kalau kita lihat kan nggak mungkin 17 tahun tuh waktu yang lama gitu ya. Terus jadi usia berapa dia seksual aktif gitu. Oke, next. Nah ini yang bintang utamanya. Jadi dari semua faktor resiko tadi yang paling berbahaya yang menyebabkan kanker serviks adalah si HPV ini atau kita sebut dengan human papilloma virus. Jadi human papilloma virus high risk itu akan menyebabkan kanker serviks. Nah, tipe berapa sih? Tipenya ada 100. Banyak sekali tipe HPV yang ada di dunia ini. Itu 100 baru sekarang ketemu. Mungkin nextnya akan lebih banyak lagi. Tetapi ada 2 tipe yang sangat tipikal di dunia dan di Indonesia yang menyebabkan kanker serviks. Itu tipe 16 dan 18. Oke. Jadi ketika si normal, jadi tadi yang normal serviks itu atau mulut rahim itu kan kalau kita maka tadi disebutkan kan kenapa nggak boleh berhubungan di usia dini karena kan pasti ada gesekan-gesekan. Tidak mungkin kan tidak ada gesekan. Jadi pasti ada sedikit luka-luka mikro. Nah, di situ ketika HPV-nya ada dan kita terinfeksi HPV, maka pertumbuhan yang tidak normal itu akan menjadi kanker. Makanya kenapa disebutkan bahwa HPV ini akan menyebabkan kanker serviks. Dia adalah resiko yang paling besar. Nah, next. Oke, sebenarnya seberapa bahaya sih human papilloma virus ini? Apa cuma kanker serviks doang nggak dia? Atau ada kanker yang lain nggak bisa disebabkan oleh HPV? Jadi HPV itu tidak hanya menyebabkan kanker serviks, dia dapat juga menyebabkan kanker yang lain. Seperti sini kita lihat bahwa tipe kanker yang paling high risk tadi saya sebutkan adalah 16 dan 18. Sedangkan tipe grup yang low risk ada tipe 6 dan 11. Estimasi kejadian kutil kelamin salah satunya disebabkan oleh si HPV juga. Di sini disebutkan bahwa di Indonesia 54% laki-laki dan 46% perempuan terjadi kutil kelamin yang disebabkan oleh si HPV tersebut. Nah, apalagi sih kankernya oropharyngeal cancer. Jadi ada oropharyngeal itu ya adalah mungkin tenggorokan ya bahasanya. Bahasa awamnya itu kanker juga. Kenapa? Karena bisa ditularkan lewat oral seks. Oke, kemudian kanker penis, genital wart tadi adalah kutil kelamin. Nextnya adalah kanker di anus. Jadi dan terakhir adalah vulvar vaginal cancer atau cervical cancer. Jadi sebenarnya bukan cuma perempuan yang bisa terinfeksi HPV, laki-laki pun sama dapat terinfeksi oleh HPV. Cuma memang karena dalam konteks ini kita berbicara tentang kanker serviks, jadi HPV itu adalah salah satu penyebab utama hampir 95% dari si kanker serviks tersebut. Next. Oke. Sekarang bagaimana cara pencegahannya? Pencegahan primernya adalah tentu dengan vaksinasi HPV. Karena sekarang kita sudah ada vaksinasi HPV untuk mencegah kita tertular si HPV tersebut. Kemudian yang kedua adalah menghindari faktor resiko. Tadi disebutkan bahwa tidak merokok, tidak berganti-ganti pasangan, tidak berhubungan seksual di usia dini gitu ya. Itu adalah cara bagaimana kita mencegah si kanker serviks. Next. Oke. Nah, di sini karena kita kita mengatakan bahwa tidak boleh berhubungan seksual di usia dini. So, bagaimana cara pencegahan kita? Karena ternyata menurut data yang ada di Amerika, karena kita vaksin ini semua pertama dimulai di Amerika, bahwa anak 9 tahun di sana sudah seksual aktif. So, bagaimana kita bisa melindungi anak-anak tersebut? Dalam konteks ini bukan kita mengizinkan mereka seksual aktif loh. Tetapi bagaimana kita mencegah
supaya mereka tidak tertular. Jadi direkomendasikan bahwa pada anak usia 9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, dia boleh melakukan vaksin HPV. Jadi di sini juga dari imunisasi rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2020, di sini HPV sudah masuk untuk dilakukan vaksinasi pada anak usia 9 tahun. Dan kalau Ibu Bapak Ibu bisa lihat di sini jelas tertulis bahwa ini diberikan 2 kali. Selama usianya belum menyampai 14 tahun. Ketika dia usia sampai 14 tahun, kita sudah mengikuti dosis orang dewasa. Oke, next. Nah, ini adalah jadwal pemberian vaksinasi HPV pada orang dewasa. Ini kalau ini penyakit dalam yang mengeluarkan. Kapan sih kita boleh memberikan vaksin HPV itu adalah kalau direkomendasikan. Rekomendasi itu berarti nanti ada yang bertanya nih, kalau usia saya udah 55 tahun saya boleh vaksin nggak? Perempuan, atau saya udah usia 26 tahun saya boleh vaksin nggak sih dokter gitu ya. Ini rekomendasinya. Kenapa rekomendasi keluarnya dia 55 tahun? Karena mengingat perjalanan yang panjang dari si kanker serviks ini, kalau seorang terinfeksi HPV di 55 tahun, berarti dia ada 17 tahun atau 20 tahun untuk terkena kanker serviks. Jadi dianggap bahwa setelah 55, harapan hidup orang 60 gitu. Jadi dianggap ya nggak perlu lagi kalau 55 tahun. Tapi boleh nggak dok kalau saya mau vaksin? Of course boleh. Boleh banget, karena ini hanya rekomendasi. Sama juga rekomendasi untuk laki-laki. HPV diberikan sehingga usia 26 tahun, jadi dari 9 sampai 26 tahun. Pemberian dosisnya seperti apa? Tetap pemberiannya adalah 3 kali ya untuk orang dewasa. Jadi setelah dia berusia 14 tahun, maka anak-anak itu akan diberikan vaksin selama 3 kali. Adalah kapan sih diberikannya? Bulan ke-6, bulan pertama atau kedua, dan bulan ke-6. Jadi dalam 6 bulan vaksinnya selesai. Pasti ada pertanyaan nggak sih, perlu diulang nggak vaksinnya? Vaksinnya tidak perlu diulang sampai hari ini. Karena hasil penelitiannya bahwa sekali divaksin itu untuk lifetime atau seumur hidup. Next. Oke. Nah ini pencegahannya, tadi kan pencegahan primer ya. Pencegahannya bagaimana nih? Nah, biasanya vaksin itu dianjurkan kenapa 9 tahun dengan anggapan bahwa 9 tahun anak-anak itu belum seksual aktif, jadi kita udah vaksin lebih dahulu. Nah sekarang pertanyaannya ada nggak? Pertanyaan pasti kan. Nah kalau kita udah kawin, contohnya gini deh, waktu vaksin ini keluar saya sudah menikah. Saya udah menikah sekitar 5 tahun atau 6 tahun, baru vaksin HPV ini keluar. Jadi apa yang kita lakukan, kita tetap vaksin. Meskipun kita seksual aktif, kita tetap vaksin. Kemudian deteksi dininya adalah apa? Dengan pap smear tentunya, setiap tahun at least. Nah yang paling gampang lagi IVA. Jadi IVA itu bisa dikerjakan di puskesmas. Bidan bisa mengerjakan, perawat bisa mengerjakan. Jadi kita juga, jadi kita dokter-dokter OBGYN dan dokter-dokter yang ada di Indonesia itu mengajarkan untuk melakukan IVA supaya IVA itu apa sih dok? IVA itu adalah tes menggunakan asam asetat. Jadi paling gampang untuk menilai kanker serviks ini, gitu. Nah, si pap-smear ini kita lakukan setahun sekali minimal. Kapan sih kita lakukannya? Adalah ketika kita seksual aktif. Kalau kita baca aturan dari Associated Cancer Oncology dari Amerika, dia akan sebutkan adalah semua wanita berusia 21 tahun harus dilakukan pap smear. Tapi kita agak remodeling sedikit di Indonesia. Karena kita harus bilang bahwa 21 tahun, bukan 20 tahun, tapi semua orang yang sudah pernah kontak seksual, entah dia sudah menikah atau tidak, dia harus dilakukan pap smear setahun sekali. Untuk menilai apakah ada perubahan sel, apakah ada faktor risiko untuk jadinya si kanker serviks ini. Oke, satu lagi yang lupa saya masukkan adalah tes HPV. Jadi HPV itu bisa dicek juga bersamaan dengan pap smear atau bisa mengambil darah gitu. Tapi biasanya kita lakukan sama-sama dengan pap smear. Nanti akan keluar hasilnya tuh. Ini hasilnya adalah HPV-nya positif di 16, 18, 52, 33, 11 nanti akan keluar. Jadi dari situ kita akan menilai apakah pasien ini berfaktor risiko tinggi untuk jadinya kanker serviks atau tidak. Gitu. Makanya kenapa disebut dengan deteksi dini. Next. Oke. Nah ini tadi saya sudah sempat sebutkan kapan saja dan siapa saja yang boleh melakukan pap smear adalah kapan saja, teratur sekali setahun. Jadi kalau nggak mau lupa itu adalah setiap ulang tahun kadonya pap smear. Ya. Bapak-bapak ingat kadonya ibu-ibu adalah pap smear. Gitu ya.
Jadi setiap tahun dilakukan ketika ulang tahun kita pap smear. Atau kalau anniversary hadiahnya adalah pap smear. Oke, kemudian wanita yang sudah menikah dan pernah berhubungan seks dan kelompok resiko tinggi. Ya. Oke, next. Nah, tadi saya sudah sempat sebutkan sedikit bahwa ini adalah perjalanan natural dari kanker serviks ya. Tentu di sini bahkan disebutkan ya hampir sama 3 sampai 17 tahun perjalanannya. Nah, ini disebutkan bahwa ketika terjadi, jadi ini ada HPV-nya. Jadi HPV-nya di cofactor. Kalau dia ada di situ berarti resikonya akan lebih tinggi. Jadi kalau orang pap smear tuh hasilnya ada 2. Satu, kita lihat perubahan sel di mulut rahimnya, ada yang berubah apa tidak. Kedua adalah HPV-nya positif atau tidak. Akan jadi pertanyaan adalah ketika, dok kalau HPV saya positif, nih high risk, tapi sel saya normal, jadi gimana? Oke. Biasanya kita selama sel masih normal, meskipun HPV-nya positif, biasanya kita hanya observation. Setahun sekali kita akan ulang. Jangan sampai ada perubahan sel dan HPV-nya positif, biasanya pasti jadi kanker. Jadi pada pasien-pasien dengan HPV positif, biasanya kita akan lebih hati-hati atau lebih dekat lagi melakukan pap smear untuk menilai apakah ini akan jadi kanker atau tidak. Tapi paling nggak kita udah aware. Oh ya kita ada HPV nih, kita mesti pap smear nih setahun sekali. Next. Oke. Nah, jadi kalau kita masuk ke treatment, si pre-cancer tadi juga ada treatment sebenarnya. Bukan cuma si kanker. Treatmentnya apa aja? Treatmentnya elektrokauter, konisasi, laser, dan krioterapi. Elektrokauter tuh apa sih dok? Jadi ketika tadi kan ibu-ibu dan bapak-bapak lihat kalau dia displasia kan mulut rahimnya ada luka gitu ya. Nah kalau elektrokauter itu nanti dia diambil kayak dibakar. Dihilangkan jaringannya. Nah setelah dihilangkan baru kita periksa lagi setahun lagi pap smear. Selnya masih ada apa enggak? Ada yang berubah enggak dengan selnya? Nah kalau konisasi itu, jadi si mulut rahim tadi itu, kon itu apa? Kon es krim. Jadi akan dipotong sebesar kon itu akan dibuang untuk menghindari perubahan sel itu menjalar ke tempat yang lain. Karena itu pre-cancer. Oke. Laser juga hampir sama prinsipnya dengan si elektrokauter. Nah, krioterapi itu kita menggunakan gas untuk mendinginkan N2O. Jadi nanti didinginkan, ya sama sih kan dingin banget atau bakar kan sama akhirnya akan kebakar. Jadi nanti diharapkan sel-sel yang tidak normal itu akan terbakar dan ini tidak akan nyebar jadi kanker selanjutnya. Jadi pada pasien-pasien dengan pre-cancer tentu kita udah obatin duluan. Dengan tujuan supaya tidak jadi kanker stadium 1, 2, 3, dan 4 tadi. Next. Oke. Kalau tadi pre-cancer pasti sekarang pertanyaannya adalah kalau kita kena kanker kita mesti ngapain? Oke. Tentu ini adalah beberapa yang bisa dilakukan yaitu terapi operasi, radioterapi, kemoterapi, rehabilitation, dan yang terakhir adalah paliatif atau supportive care. Itu kita kalau masuk ke stadium 4 memang biasanya kita sudah melakukan tindakan paliatif atau supportive care. Next. Nah ini staging, jadi ada gambaran nih. Stadium 1 apa sih dok? Saya dibilang kanker serviks stadium 1. Oke, stadium 1A itu dia kanker itu hanya terbatas di mulut rahim. Jadi hanya di sini doang. Sebatas ini. Kita sebutnya dengan stadium 1A. Next. Oke, stadium 1B. Stadium 1B itu kita kasih batas 4 cm di sini. Kalau dia masih dalam lingkup 4 cm ini, stagingnya tetap 1B kita sebutnya. Jadi kayak gini gambarannya ya. Ini kanker serviksnya hanya sebatas ini, 4 cm dari mulut ke atas. Next. Oke. Kalau stage 2 itu dia sudah lebih dari 4 cm yang kita batasin ini. Berarti dia udah, bagaimana cara menilai staging itu? Tentu dengan berbagai macam cara ya. Salah satunya biasanya kita melakukan MRI juga pada pasien. Oke, next. Nah, stadium 3 dia sudah nyebar 4 cm ke atas ataupun dia udah ke vagina. Kemudian sudah nyebar di daerah sekitar dari si rahim ini. Ya, bisa kandung kemih ya, bisa ini adalah ginjal ya, kidney ya, ini salurannya gitu ya.
Jadi sudah menyebar tetapi masih di daerah yang sekitarnya. Atau bisa ke pelvic wall, ke dinding panggul. Makanya kenapa kalau orang itu kanker serviks keluhannya adalah nyeri panggul. Karena itu yang paling bisa terkena, yang paling berdampak. Next. Oke. Bagaimana dengan stadium 4? Stadium 4 ini adalah stadium akhir dari si kanker serviks. Jadi artinya dari daerah sekitar serviks dia menyebar sekarang sudah sampai kemana-mana. Bisa ke paru, bisa ke hati, bisa ke usus, bisa ke saluran limfe, bahkan bisa sampai ke otak. Jadi artinya metastasisnya sudah cukup jauh dan kita sudah masuk ke stadium 4. Next. Oke. Ini terapi yang bisa kita kerjakan ketika, tadi kan saya sudah sebutkan ada terapi operasi ya. Jadi operasi itu adalah kalau dia masih stadium 0 itu karsinoma in situ. Jadi masih ada di situ doang, kecil, small part, nggak kemana-mana. Dan stage 1A yang tadi saya sebutkan hanya terbatas di mulut rahim, itu kita kerjakan konisasi. Konisasi yang tadi saya sebutkan dipotong kon, jadi dibuang semua jaringannya dengan harapan mulut rahimnya itu tidak menyebar kemana-mana selnya. Nah, atau histerektomi total. Apa sih histerektomi total, Dok? Histerektomi total itu semua dibuang. Dari sini mulut rahim, rahimnya sampai semua ovari dan tuba akan dibuang salurannya. Total, semua akan dibuang. Dengan harapan dengan dia dibuang tidak ada kanker yang menyebar. Oke, kalau stage 1A, 2 dan 1B ya, ketika saya bilang dia udah lebih dari 4 cm itu, dia ada tambahannya radikal. Apa sih, Dok, radikal? Radikal adalah kita sudah mengambil jaringan sekitarnya dan juga jaringan limfe sekitarnya untuk menghindari penyebaran. Kemudian habis dibuang nih semuanya, apa sih tindakan berikutnya? Radioterapi. Supaya kalau ada penyebaran di sekitar pinggirnya ini masih bisa dimatikan dengan radioterapi. Next. Oke, kalau stadium 1B sampai 2A artinya udah ke vagina dan lain-lain. Biasanya tadi sama kita kasih histerektomi radikal, kemudian dikasih kemoterapi sama dan kemoradiasi ya. Jadi biasanya kalau ini kita sebut neoadjuvan kemoterapi itu adalah sebelum operasi dan sudah operasi dilakukan kemo. Kemudian ketika stage-nya sudah 2B dan sampai 4 itu sudah radiasi dan kemoradiasi. Biasanya kita sudah tidak melakukan tindakan operasi apa-apa lagi pada pasien dengan stadium 2B dan 4A. Bagaimana pada kanker kambuh? Kita pasti masuk ke paliatif atau supportive care. Artinya bagaimana kita dapat membuat si pasien ini nyaman, tidak sakit, dapat menikmati hidup, dapat istirahat dan tidur. Intinya cuma kenyamanan. Jadi memang ketika dia kambuh jawabannya ada paliatif, supportive. Oke, next. Oke, mungkin itu hanya sebagian kecil, mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan apabila ingin bertanya. Artinya paling penting buat saya poinnya adalah deteksi dini. Deteksi dini itu adalah tadi dengan pap smear yang setiap tahun, kemudian vaksinasi. Supaya kita dapat mencegah kanker serviks dan tidak menambah jumlah kematian, mortality dan insiden dari kanker serviks. Oke, terima kasih. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Terima kasih sekali Dr. Astrid yang sudah memaparkan dari materi tadi cancer cervix. Ya. Sungguh luar biasa, kami sangat diberkati dengan materi ini. Dan teman-teman, Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan sesuai dengan materi hari ini. Ya, sambil menunggu, mungkin udah ada satu pertanyaan nih dokter. Silakan. Bila sudah menopause dan tidak punya rahim alias sudah diangkat dan indung telur, apakah masih perlu vaksin HPV? Oke. Kalau kita lihat tadi HPV itu bukan cuma buat serviks sih sebenarnya, actually kan dia juga bisa bagian yang lain. Jadi kalau mau vaksin HPV juga boleh karena HPV itu kan bukan cuma buat kanker serviks. Kalau kita lihat tadi HPV bisa buat kutil, bisa buat mencegah kanker di orofaring. Jadi sebenarnya boleh aja vaksin HPV dilakukan gitu. Karena dia bukan cuma spesifik untuk kanker serviks sebenarnya. Ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, dokter. Jenis vaksin itu apakah
ada spesifik seperti itu atau Ya. bagaimana? Oh, silakan. Jenis vaksin di Indonesia yang sekarang kita ada itu adalah vaksin, nggak boleh nyebut merek ya. Jadi ada 2 tipe vaksin, yang satu isinya 4 tipe HPV, yaitu HPV yang ganas, yaitu 16, 18, 11, dan 6. Itu yang paling sering menyebabkan kanker serviks. Nah sekarang dia keluar lagi vaksin yang untuk 9 tipe HPV gitu. Nah pertanyaannya pasti berikutnya, kalau udah HPV 4 perlu nggak HPV yang 9? Ya, tidak perlu diulang. Karena kita kan tadi ngomong 16-18 yang paling sering menyebabkan kanker. Jadi kita nggak akan mengulangan. Tapi boleh nggak dok saya mengulang? Ya boleh-boleh aja, kita mah seneng-seneng aja vaksin ulang. Cuma nggak harus diulang. Gitu. Terima Ya. kasih. Berikutnya silakan. Ya. Oke, siang dokter. Siang, Bu. Saya Lisa. Iya, Bu ingin Lisa. bertanya. Ya silakan. Mungkin kalau di negara-negara maju itu sangat diperhatikan ya pemerintahnya juga. Nah sekarang di Asia Tenggara khususnya di Indonesia, memang kan vaksin itu sangat mahal ya, belum didukung oleh pemerintah. Jadi pertanyaannya, kan dokter bilang masih gadis ya, yang 8 tahun ya, 9 ya, itu boleh divaksin. Terus kalau di Indonesia kan belum bisa ya dok, vaksinnya kan lumayan ya, orang yang agak sedang menengah ke atas aja yang bisa. Nah kalau vaksin itu, kalau kan vaksin kalau di negara maju kan bebas ya seksnya. Tapi kalau misal di Indonesia kan mungkin ada tata krama untuk tidak berbuat sebelum nikah. Nah bisa gak jadi kalau vaksin itu kalau orang yang belum pernah berhubungan, hidupnya sehat, bla bla bla, itu nggak usah vaksin dulu gitu loh. Nanti next kalau ada pemerintah atau ada uang baru ada vaksin gitu ya. Ya kan kemungkinan kan begitu ya, karena kan berhubungan. Kedua saya ingin bertanya lagi, seandainya ini sudah diangkat semua tuh. Ya sudah penyebaran sudah diangkat-angkat. Ada gak kemungkinan lagi penyebarannya naik lagi ke atas? Gitu. Oke. Ketiga dokter terakhir. Kalau kita belajar dengan artis kita Julia Perez, dia juga cancer ya. Kasusnya apa dok kalau boleh tahu gitu? Ya, terima kasih dokter. Oke, terima kasih Bu Lisa. Mungkin saya jawab dulu yang pertama. Yang pertama tuh sebenarnya kalau kita tinggal di Jakarta, kita bersyukur dengan pemerintah Jakarta ya, meskipun masih banjir, tapi dia memberikan vaksin gratis untuk anak-anak usia 9 tahun. Jadi sekarang di semua sekolah SD sudah dilaksanakan untuk pemberian vaksin HPV gratis. Tentunya yang tipe 4, karena yang tipe 9 baru keluar, it's very expensive. Buat saya nggak masuk akal, tapi ya dulu juga waktu yang 4 keluar juga mahal banget. Tapi sekarang kita bersyukur di Jakarta. Kita diberikan gratis untuk anak-anak SD gitu. Jadi di sekolah sekarang udah ada dari puskesmas ke sekolah untuk memvaksin anak-anak usia 9 tahun. Karena kita nggak bisa ngomong negara maju dan tidak ya. Mungkin just sharing sedikit, saya tuh punya pasien usia paling muda hamil tuh 12 tahun. Jadi dia cuma sekali menstruasi kemudian dia hamil gitu. Jadi kalau kita bilang di Indonesia ada tata krama justru mengerikan. Indonesia itu silent banget. Tahu-tahu hamil, tahu-tahu ini. Jadi maksudnya itu adalah penjagaan. Ya antara mau vaksin apa tidak kan memang keputusannya kembali lagi kepada masing-masing. Cuma untuk anak-anak sih syukurnya sekarang ada yang gratis Bu. Ya, oke. Pertanyaan kedua tadi Ibu tanya kalau udah dibuang semua di kemo bisa nyebar lagi nggak? Yes. Kanker serviks itu setiap kanker itu kita selalu memberikan, jadi ada namanya harapan hidup 5 tahun ke depan. Jadi semua yang kita kerjakan itu adalah untuk memperpanjang usia 5 tahun ke depan atas seizin Tuhan tentunya. Jadi bisa nggak dia kambuh? Yes. Makanya semua yang kita kerjakan ini adalah untuk menghentikan si sel kanker tersebut. Tapi bisa nggak dia tiba-tiba nyebar? Yes, tergantung imunitas kita, tergantung semua keadaan umum kita pada saat itu. Bisa nggak dia kambuh? Per 5 tahun kita akan evaluasi. Karena paling panjang setelah terapi itu kita harus evaluasi 5 tahun survivor rate-nya bagus atau tidak. Gitu.
Kemudian Julia Perez. Julia Perez itu kanker serviks sih. Tapi stadiumnya memang sudah lanjut waktu itu, jadi nyebarnya sudah kemana-mana kemungkinan. Jadi memang ya setiap orang kan punya purpose ya. Jadi saya pikir dia meskipun begitu mengajarkan semua orang bahwa tidak bisa menggampangkan kanker serviks gitu. Karena kita harus deteksi dini, kita harus jaga diri kita gitu supaya bagaimana kita nggak kena kanker serviks. Sebenarnya kan gampang tadi saya sebutin. Pokoknya tiap ulang tahun, anniversary ya, bukan ulang tahun ya. Anniversary, ibu-ibu jangan lupa kadonya adalah pap smear. Jadi pap smear. Meskipun udah menopause boleh nggak pap smear dok? Iya. Tapi mungkin kalau ibu-ibu sekarang kan Google ya di mana-mana baca ya. Jadi ada tulisannya bahwa kalau 3 tahun berturut-turut normal boleh 3 tahun sekali pap smearnya. Bahkan ada dokter-dokter kandungan sekarang beranggapan bahwa udah nggak usah normal 3 tahun lagi aja gitu. Ya itu memang secara penelitian di Amerika, negara maju. Kayak Bu Lisa bilang negara maju everything bisa. Tapi menurut pengalaman saya pribadi gitu ya, untuk menanganin pasien, saya lebih tenang kalau pasiennya itu setahun sekali dia melakukan pap smear. Karena saya pernah ketemu pasien yang setahun sebelumnya dia pap smearnya benar-benar normal, really normal, nothing happen. Tiba-tiba setahun kemudian kanker serviks stadium 3B. Gitu. Bisa nggak pap smear itu kita miss? Bisa banget. Karena yang ngerjain manusia, yang meriksa juga manusia, yang periksa hasilnya juga manusia, jadi tetap bisa ada miss-nya. Jadi setahun sekali pun menurut saya adalah kan sometimes kita masih bisa akan ada miss-nya juga. Jadi better setahun sekali. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Ya, jadi yang sudah menopause pun boleh pap smear dan boleh vaksin juga. Ya, karena meskipun juga maaf dokter, kandungan sudah diangkat? Boleh aja, karena tadi kan sebutkan bahwa kankernya bisa kemana-mana dengan HPV. Ya. Jangan lupa loh, saya ketemu pasien paling tua 85 tahun kanker serviks. Gitu. Jadi bagaimana kita menjaga quality life ya, meskipun kita sudah tua. Ya, Oke, silakan. Sorry dokter, satu lagi. Iya boleh Bu, silakan. Habisnya nggak ada yang bertanya sih. Oke, kasus saya nih, misalnya contoh saya kan kanker payudara. Yes. Lalu sudah meta ke paru-paru. Ya. Apakah harus saya dikasih obat hormon? Oke, apakah harus vaksin? Oke. Boleh aja vaksin, tapi kan memang karena gini, kenapa vaksin ini aman? Karena vaksin ini tuh bukan yang, kan orang sering ngomong ya kalau imun kita jelek jangan vaksin gitu. Nah si vaksin HPV ini tuh dia bukan virus atau bakterinya, tapi dia virus like particle. Jadi dia menyerupai si HPV ini. Jadi ceritanya HPV ini dibohongin, ditipu gitu. Jadi bukan, jadi boleh digunakan untuk orang-orang yang imunocompromised. Kita bisa berikan vaksin ini satu. Terus kedua, obat hormon atau tidak depend on sih Bu. Obat hormon, maksudnya kan breast cancer itu kan ada pemeriksaan hormonal juga, genetik juga. Jadi depend on that. Jadi kalau pada pasien-pasien yang memang estrogen dependent, tentunya biasanya kita kasih bukan hormon sih, kita kasih obat untuk menghentikan supaya estrogen ini tidak growing up. Karena biasanya kalau kita biarkan, jadi saya punya beberapa teman dokter. Jadi agak menyedihkan sini karena beberapa teman saya dokter kanker payudara. Teman dokter, salah satunya yang dekat gitu ya. Jadi saya tahu perjalanannya dia dari kanker awal sampai sekarang. Sama juga sih Bu, metanya juga ke paru sampai sekarang. Dia sekarang itu karena dependent on estrogen. Saya sebenarnya nganjurin kalau pasien-pasien dengan dependent estrogen ovariumnya dibuang sih Bu. Karena ovarium adalah penghasil estrogen paling besar. Atau enggak kita menghentikan produksi estrogen dari si ovarium tersebut. Jadi kalau ibu tanya hormon apa enggak, depend on pemeriksaannya sih sebenarnya. Hasilnya apa gitu. Estrogen dependent or not. Terus biasanya sih rata-rata estrogen dependent ya Bu kalau CA payudara. Jadi biasanya kita stop semua pemberian. Artinya dibikin menopause sih sebenarnya tepatnya sih. Benar enggak? Dibikin tidak haid. Memang waktu itu sih sudah menopause ya, karena saya udah lanjut usia gitu. Terus gitu memang di treatmentnya memang 3 tahun dicek.
di pap smear. Ya, gitu. ya, Oke sih. tetap harus dilakukan. Kecuali memang dibuang semua. Jadi teman saya ada 2, yang satu nggak dibuang, yang satu dia buang semuanya, karena dia nggak mau pusing. Jadi dia buang semuanya. Jadi serahimnya semua, seserviknya semua dia buang. Gitu. Tapi puji Tuhan, thanks God, yang satu sembuh total. Remisi yang satu masih ongoing, masih berjalan gitu untuk kanker. Jadi ya buat kita yang dokter pun sangat menyedihkan gitu, yang kita bisa deteksi dini sebenarnya, tapi kalau boleh di-sharing kan sebenarnya kita juga takut sih. Jadi jujur kalau ibu-ibu bapak tanya, dokter pahmir nggak setahun sekali? Yes, tapi setiap pahmir saya nggak bisa tidur. Setiap kali habis pahmir sampai 7 hari kemudian sampai hasilnya keluar tuh saya nggak bisa tidur. Di kepala saya tuh berputar segala macam. Wih, nanti HPV-nya positif nggak ya? Nanti saya kanker apa enggak? Nanti ada apa nggak apa segala macam. Jadi kita sama juga sharing juga, maksudnya kita juga manusia. Jadi kalau teman saya kanker, saya menemani prosesnya dia kanker payudara pun sama. Ketika mau dibiopsi juga takut. Padahal kita dokter, tapi tetap sama ya, karena kita cuma manusia sih lagi-lagi. Jadi ya udah sama sharing. Gitu ya Bu ya. Oke. Berarti walaupun kita bagian kita sudah mempersiapkan diri kita, tetapi kan belum tentu juga ya dok. Kalau Tuhan tentuin ya, Yes. itu dijalankan, ya dijalankan, Yes. kita nggak bisa nolak gitu ya. Yes. Jadi bagaimana kita merekrut diri kita sendiri ya. gitu. Ya bagaimana caranya kita bisa menikmati hidup ya, benar nggak Bu? Kualitas hidup ya. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama Bu Lisa, thank you. Ya. Ya, saya mau tanya dok. Ya. Apa kanker serviks itu harus ada cairan di dalam perutnya? Bengkak begitu dok? Enggak selalu sih Bu. Enggak selalu. Soalnya ponakan saya udah meninggal. Dia kena serviks, Iya. perutnya itu penuh dengan cairan. Sampai disedot itu sekitar 8 liter. Tapi cairan itu, makanya dokter saya ke salah satu rumah sakit pemerintah ya. Mereka bilang itu serviks. Terus disedot cairannya, dikasih minum albumin atau Ya, apa. ya pasti. Dibilang tidak boleh banyak air, tapi gimana caranya dia dikasih obat suruh minum. Untuk mengurangi itu cairan di dalam perutnya. Ya, betul. Sebenarnya bukan selalu harus ada, tergantung metastasisnya kemana sebenarnya. Tapi kalau dia udah metastasisnya ke limfe, ke bagian perut abdominal biasanya, atau ke hati biasanya dia udah cairan. Jadi tergantung metastasisnya kemana sebenarnya. Jadi nggak harus ada cairan, tapi tergantung dari metanya penjalarannya sudah kemana. Biasanya kalau ke hati, ke perut, ke lain-lain, limfe dan lain-lain, biasanya cairannya sudah cukup banyak. Oke. Ya, silakan Ibu yang di belakang. Ya, shalom dokter. Saya Ya. mau nanya, Iya silakan. apakah orang yang belum pernah menikah misalnya, terus juga udah menopause ya, apakah ada kemungkinan terkena kanker serviks? Oke. Ada 2 pertanyaan nih. Ya silakan. Satu lagi, kalau konon katanya kalau vitamin D, kalau kadar vitamin D dalam tubuh kita itu berhubungan dengan kanker ya katanya. Kalau kadar vitamin D di tubuh kita itu cukup bagus, apakah bisa terkena kanker serviks juga? Oke, pertanyaan yang baik. Jadi sebenarnya kalau dia tidak pernah sexual intercourse atau tidak pernah menikah harusnya kan tidak pernah menikah belum tentu tidak pernah intercourse itu kan ya mesti bisa jadi gitu. Jadi sebenarnya yang penting buat kita adalah bukan menikah atau tidak, tapi apakah dia pernah berhubungan seksual atau tidak dalam hidupnya. Secara teori memang tidak Bu, tetapi pada laporan kasus ada nona, ya entah nona bener apa enggak, kita juga ya kan secara status nona itu kanker serviks. Tapi sangat rare dan sangat sedikit. Jadi sebenarnya kalau tidak pernah berhubungan seksual sama sekali, tidak pernah kontak seksual, jadi pertanyaan HPV-nya masuk dari mana? Jadi kan nggak bisa. Jadi seharusnya memang tidak akan terkena kanker serviks. Risikonya lebih rendah. Tetapi pada orang-orang yang tidak pernah menikah dan tidak pernah melahirkan, justru yang meningkat adalah risiko kanker ovarium. Gitu. Jadi ada lagi risiko yang lain, tapi untuk serviks dia cukup aman. Harusnya nggak kanker serviks. Gitu. Yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Vitamin D. Oh ya vitamin D memang lagi booming sekarang. Apakah memang dengan vitamin E ya berhubungan dengan imunitas sebenarnya. Maka tadi di faktor risiko itu disebutkan bahwa kalau orang-orang pada imunocompromised atau imunnya rendah biasanya juga terkena.
Jadi vitamin D itu kan buat imunitas kita cukup baik ya. Jadi menyebabkan bahwa HPV itu jangan lupa, HPV itu adalah virus. Jadi virus itu, jadi misalnya gini, ibu pahmir sekarang, HPV positif nih, setahun lagi saya pahmir HPV-nya hilang. Karena itu adalah sifatnya virus. Dia akan come and go. Nggak hilang tapi dia akan timbul keluar. Karena dia begitu kita imunnya baik, dia diem, dormant. Begitu kita imunnya jelek, dia muncul lagi. Jadi vitamin D itu berhubungan dengan imunitas. Jadi kalau ibu bilang apakah menjamin dengan kadar vitamin E cukup tinggi kita nggak kena, tetap ada kemungkinan kena. Karena faktor risiko yang lainnya juga ada. Gitu. Makasih dokter. Satu lagi Ya, boleh ya? silakan. Buat yang sudah menopause dan sudah tidak aktif, jadi suaminya dia berpisahan atau udah meninggal, Yes. apakah masih perlu di pap smear? Yes. Karena pernah seksual intercourse aktif, tetap harus di pap smear. Ya, silakan. Siang dok, mau nanya, ini kan istilahnya pengalaman kakak saya. Ya. Kakak saya seorang bidan, terus tahun lalu dia general check up. Jadi setelah hasil pap smear itu ada kelainan seperti yang dokter jelaskan tadi, kalau nggak salah dia di cin 1. Jadi dia ngambil keputusan itu ngangkat semua, histerektomi total. Yang saya mau tanya itu apakah ada resiko lagi setelah dia diangkat total itu, apakah ada resiko bakal bisa terkena kanker serviks? Karena secara dari genetik itu kami itu ada itu dok, resiko. Karena mama bapak saya kanker. Jadi resiko itu besar, makanya dia kemarin begitu periksa itu dia betul-betul depresi, nggak bisa tidur. Jadi dia ngambil keputusan histerektomi total, tapi makanya dia nanya tuh apakah masih bisa terkena lagi resiko kanker serviks. Makasih dok. Sama-sama. Prinsipnya adalah ketika serviknya dibuang dan hasil operasinya itu menunjukkan tidak ada sel di luar situ yang akan menyebar, harusnya tidak akan terkena risiko karena dia belum kanker serviks. Sebenarnya dengan displasia ringan atau cin 1 histerektomi itu agak over treatment. Tapi sama sih Bu, mungkin saya juga kalau dia keluar cin 1 juga saya bilang buang aja lah ya. I don't need it, dibuang aja semuanya gitu. Jadi sebenarnya kalau dia udah dibuang dengan cin 1 sebenarnya sih harusnya tidak ada risiko lagi untuk kanker serviks selama benar cin 1 dan ketika diperiksakan hasil histerektominya itu batas-batasnya aman, tidak ada kanker, biasanya dia tidak akan terkena risiko lagi. Gitu. Ya tapi mungkin ya kalau saya juga ngambil hal yang sama, begitu keluar cin 1 ya udahlah kita buang aja lah. Padahal sebenarnya jawabannya bisa dengan elektrokauter atau krioterapi yang tadi. Iya lagi mau tanya lagi dok. Ya, istilahnya kalau dia sudah itu kan dia setelah itu dia vaksin. Jadi setelah kalau dia divaksin itu sudah risiko itu udah tipis ya dok untuk itu karena memang yang kakak saya takutkan itu karena ada faktor risiko dari genetik itu loh dok, kanker. Ya. Kalau untuk serviksnya of course hilang karena serviknya hilang, batas-batasnya jelas dan dia udah vaksin juga untuk HPV-nya. Nanti pasti ada timbul pertanyaan kalau dia udah positif HPV boleh divaksin nggak? Pada pasien-pasien, aku nyambung ya Bu karena ini ngomong vaksin. HPV itu kadang-kadang kan bukan cuma kanker ya, kutil kelamin juga termasuk HPV. Jadi pada pasien-pasien yang HPV-nya positif, kutil kelaminnya positif, biasanya habis kita terapi kita vaksin. Karena bisa dengan vaksin dia punya kutil akan luruh dengan sendirinya. Jadi tetap kita akan vaksin meskipun HPV positif. Atau even kalau ibu baca-baca lagi itu di jurnal atau di Mayo Clinic dia akan sebutkan even setelah kanker serviks pun orang masih boleh di after treatment dia masih bisa divaksin HPV. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Berarti tadi menyambung itu dokter, hasil tes HPV yang positif itu pasti kanker serviks. Oke. Ya tadi saya sebutkan bahwa dengan hasil HPV positif harus dibarengi dengan hasil pap smear tentunya. Ketika selnya normal berarti tidak selalu HPV positif akan menyebabkan kanker serviks. Tapi faktor risikonya jadi ada dan bertambah. Maka kita mesti lebih aware ketika kita HPV positif. Misalnya kita pap smear nih, hasilnya sel normal tetapi HPV-nya positif. Apalagi yang 16 dan 18. Ya kita harus aware, oh berarti kita nih resiko tinggi untuk terkena kanker serviks. Berarti kita mesti kenceng nih, anniversary baru 6 bulan udah
udah pahmir lagi aja deh, kita cek lagi deh normal apa enggak, itu aja sih sebenarnya. Jadi enggak selalu HPV positif itu pasti akan jadi kanker, belum tentu, tapi faktor risikonya udah ada. Iya, iya. Bapak Ibu, silakan jika ada bertanya lagi. Siang dok. Dok, mau sorry. tanya, Di belakang sana. Oh, oke. tadi kan dokter bilang Ya. harus deteksi dini dengan pap smear atau IVA ya. Kalau misalkan itu perbedaannya apa ya dok antara pap smear sama IVA gitu? Oke. Ya tadi saya lupa jelasin. Jadi IVA itu kan kita cuma menggunakan visual asam asetat namanya. Jadi kita pakai cuka dapur itu yang 3% diencerkan. Terus kita usapin di mulut rahim. Nanti kalau dia memang ada jaringan yang tidak baik, warnanya akan jadi putih gitu. Nah, biasanya kalau putih gitu, oh berarti kita curiga nih serviknya. Jadi kanker servik itu ada di namanya perubahan sel yang terjadi di situ. Jadi biasanya kalau dia warnanya putih pada asam asetat, berarti kemungkinan dia mungkin ada suatu sel yang berubah di sana. Jadi kita biasanya akan lanjutkan entah dia ke papsmear atau ke kolposkopi gitu untuk make sure bahwa ini normal atau tidak normal. Jadi IVA itu yang paling gampang sebenarnya. Begitu dia positif kita akan rujuk untuk papsmear. Daripada karena papsmear kan mahal banget ya. Jadi untuk biasanya kita melakukan IVA. Jadi pada beberapa tempat dulu waktu zaman saya sekolah itu jadi sekolah saya bekerja sama dengan orang Leiden Belanda. Kita melakukan see and treat. See and treat itu adalah kita melakukan IVA test di semua, waktu itu saya sekolah di Bali, jadi kita keliling Pulau Bali dengan mobil itu, see and treat. Kemudian kita melakukan IVA ke semua, kita tawarkan ke semua warganya yang ada di daerah-daerah. Kemudian nanti dilihat kalau dia hasilnya positif, kita nggak rujuk papsmear, tapi kita langsung treatment, krioterapi di tempat. Jadi semua itu, jadi mencegah banget, jadi supaya tidak menyebar kemana-mana. Tapi ketika kita melihat sudah ada perubahan di serviknya, baru kita akan rujuk dia untuk pemeriksaan selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya IVA adalah yang paling gampang, paling murah, paling bisa. Jadi ketika IVA sudah mulai positif, kita akan rujuk ke tempat yang lain daripada enggak. Karena pahmir juga mahal banget untuk sekarang ini. Jadi memang makanya kenapa saya bilang kado karena mahal. Jadi oke lah ya, kadonya bukan tas, bukan sepatu, bukan baju, tapi pahmir gitu. Kurang lebih kayak gitu ya Bu. Jadi kalau kita cek IVA aja masih aman ya dok? Iya masih cukup aman. Ya benarnya kalau ada pahmir, tapi kalau memang nggak ada dan tidak memungkinkan, IVA is better than nothing. Jadi pasti kita lakukan IVA. Makasih ya dok. Ya oke. Dok, Ya. izin mewakili Ibu tadi. Oh ya silakan. Apa bedanya Ha. kutil dengan polip? Oke, sama-sama benjolan ya soalnya. Oke, polip itu basicnya adalah neoplasma jinak. Jadi dia neoplasma jinak atau kita sebutnya tumor jinak sih sebenarnya. Tapi polip itu dia bertangkai. Makanya dia ada tangkai terus ada ujungnya gitu. Dan dia basicnya bukan HPV biasanya. Kalau si kutil ini tuh dia nggak ada tangkai, tapi dia nempel terus bentuknya kayak kembang kol, brokoli, ya kayak gitu. Tidak rata ya? Tidak rata dan terus gampang banget copot sebenarnya. Jadi kalau kita pegang tuh rapuh banget dia. Nah itu namanya kutil dan basicnya adalah karena HPV. HPV itu bisa menular di keluarga nggak sih dok? Yes, HPV itu bisa menular tentu suami istri sih. Ya kalau misalnya bisa nggak suaminya nular istrinya? Bisa. Istri nularin suaminya? Of course bisa juga. Satu lagi, ibu bisa nularkan ke bayinya ketika dia lahirin bayinya normal dan dia HPV-nya positif. Jadi of course bisa. Bisa banget. Ya Ibu, silakan Ibu. Ya, selamat siang dok. Ya, mana ya tanya ya. Saya mau bertanya, Oke, tapi silakan. ini agak melenceng sedikit, nggak apa-apa ya? Ya, I try ya Bu. Ya, saya pasien kanker nasofaring, bukan Oh, serviks ya. 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 Nah, yang mau saya pertanyakan, saya kan sudah menjalankan kemo 6 kali. Di pertama kemo saya masih haid. Yang kemo 1 sampai 6 sampai sekarang Tidak haid. saya tidak haid lagi. Yang saya mau pertanyakan, Ya. apakah bahaya enggak ke bagian reproduksi saya? Itu pertama, karena tidak haid lagi kan. Yang kedua, apakah itu tanda mau menopause kayak gitu ya? Oke, itu pertanyaan bagus banget. Oke, kemoterapi itu nggak spesifik. Dia nggak akan cuma membunuh jaringan sel yang sakit.
Kenapa kemo itu? Karena dia akan membunuh semuanya jaringan yang sehat. Salah satu yang terkena dampak adalah ovarium. Karena kalau kita menstruasi kan harus dari ovarium, ada estrogen yang dihasilkan. Nah, jadi ketika orang kemo itu biasanya salah satunya adalah efek sampingnya adalah dia tidak haid. Kalau dibilang berbahaya sebenarnya enggak juga, karena memang fungsinya yang berhenti gitu ya. Kalau dibilang menopause mungkin enggak dok saya dengan menopause. Nah menopause itu kan bukan karena berhenti haidnya ya Bu, tapi dilihat fungsinya. Jadi biasanya kalau ibu mau tanya menopause apa enggak, kita kan cek hormon. Hormonnya udah habis belum gitu. Tapi biasanya hanya sementara kemo. Nanti setelah ibu habis kemo, beberapa pasien tuh bisa dia Kembali menstruasi lagi. ulang, Oh, yes gitu ya. gitu. Jadi belum tentu. Jadi sebenarnya definisi menopause itu bukan berhenti haid gitu doang gitu. Jadi ada nggak orang yang dibuang kandungan? Jadi ini saya kasih gambaran. Orang dibuang kandungannya, ovariumnya ditinggal, menopause nggak? Tentu secara awam menopause karena dia nggak haid lagi. Tapi dia nggak menopause. Kenapa? Karena ovariumnya masih ada dan dia masih menghasilkan estrogen. Selama dia masih menghasilkan estrogen, berarti dia belum menopause. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar nggak haid. Fungsi ovariumnya yang dilihat sebenarnya. Ya, Oke, terima kasih ya dok. sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan terakhir kalau ada sebelum saya akhiri sesi tanya jawab. silakan. Silakan Ibu. Kenapa maksudnya bisa ada polip? Oh ya, polip ya. Oke, kalau buat saya polip itu kalau buat kita objin, polip itu adanya kan di endometrium atau enggak adanya di dinding rahim maksudnya atau di mulut rahim biasanya. Kalau baik kita by hormonal. Tapi namanya neoplasma jinak sih memang unknown sama sekali sih Bu. Kayak ibu tanya sama saya, misalnya miom kenapa orang ada miom? Itu juga salah satu yang kita nggak bisa cegah. Dan saya lihat sekarang miom itu very aktif ya. Maksudnya usia muda pun 27, 25, 24 dia udah punya miom segede bagong gitu, segede-gede banget gitu. Yang kita nggak bisa cegah. Yang dulu kalau sekolah kan idealnya 40 tahun ke atas baru mungkin ada miom. Tiba-tiba sekarang 22 tek miom, 25 miom. Jadi memang kalau neoplasma itu kita memang agak sulit mencari penyebabnya. Tapi salah satunya adalah estrogen. Jadi estrogen itu dicintai, benci tapi sayang kita. Kebanyakan dia bikin sakit, kekurangan kita jadi jelek. Jadi ya benci tapi rindu. Gitu ya Bu ya. Thank you. Iya, terima kasih. Saya tutup dengan pertanyaan terakhir ya Silakan. Dok. Berarti apakah kanker serviks ini bisa disembuhkan? Sebenarnya kita nggak menyembuhkan sih Bu. Kita maunya tidak kena, pencegahan sebenarnya. Tapi apakah kalau kita kena kita bisa disembuhkan? Seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa kanker serviks itu setiap kanker itu punya 5 years survival rate. Jadi biasanya kita berharap 5 tahun ke depan bisa tetap bertahan dengan terapi-terapi yang kita lakukan. Tapi mungkin everything about kanker itu ya ujung-ujung lagi balik lagi ke Tuhan ya. Diizinkan atau tidak. Jadi umur di tangan Tuhan. Cuma kalau dibilang sembuh total biasanya setelah sekian tahun dia akan relapse lagi. Gitu. Tapi ada nggak yang survive? Ada tentunya. Jadi kita nggak bisa bilang itu sembuh total juga. Gitu. Tapi dia bisa survive rate 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Yes, haleluya. Terima kasih dokter untuk hari ini. Terima kasih Sungguh semua. Kami sangat diberkati. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian saya sampaikan hari ini, Gereja Cancer Ministry GBCK 7 akan mengapresiasikan kepada jemaat-jemaat yang sudah setia hadir mengikuti ibadah CM selama ini dalam bentuk USG abdomen. Ya, kami sudah menentukan jemaat-jemaat yang memerlukan saat ini. Puji Tuhan. Nanti kita udah disupport sama rumah sakit Royal Progress atas nama tentunya pada kesempatan ini terima kasih. Saya mewakili Gembala Gereja CK7 PRJ mengucapkan terima kasih atas dukungannya untuk RS Royal Progress atas USG abdomen nanti. Pelaksanaan akan nanti dibantu oleh tim pelaksanaan nanti bertahap sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita semua diberkati ya.
nambah ilmu. Terima kasih Dr. Astrid yang sudah memberikan edukasi buat kami semua. Puji Tuhan, sebelum pengumuman Bapak Ibu Saudara ada pengumuman tambahan, ada Cool Cancer Ministry nanti tanggal 4 Mei. Hari Sabtu jam 10.30 di ruang Jade, yaitu di ruang kaca. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan gitu kan untuk bergabung, kita akan ada call di sana juga. Kita akan saling menguatkan, ya kan, saling mendoakan, bahkan bisa lebih rileks lagi. Tidak seperti ibadah raya seperti ini, tidak seperti ibadah seperti saat ini, tapi bisa lebih intimate lagi, bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, saling support. Puji nama Tuhan dan silakan multimedia untuk newsnya terlebih dahulu. Dan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 21 April 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Tilo Lopman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Troubles, they don't last always. And if your heart is broken, just lift your hands and say this with us. Oh, I know that I can make it. Hallelujah. I know that I can stand. No matter what may come my way. My life is in your hands. No matter what. No matter what. Oh, yeah. May come my way. My life is in your hands. No. Somebody give me a Lord a shout. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu atas kami semua Tuhan. Kami menerima kekuatan yang baru, semangat yang baru dan pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami terus fokus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan. Saat ini kita mengarahkan tangan, mengangkat tangan untuk Dr. Astrid Francisca. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati profesinya. Biar banyak jiwa-jiwa yang ditolong sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pelayanannya, berkati seluruh keluarga besarnya. Biarlah hamba-Mu selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Biarlah Engkau yang terus menuntun hamba-Mu untuk menyelesaikan setiap tugas-tugasnya Tuhan. Sehingga membawa kebaikan dan kesejahteraan untuk Indonesia. Berkati juga Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Berkati pelayanan pengembalaan hamba-Mu Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga ini Engkau terus pakai hamba-Mu untuk memberkati bangsa-bangsa. Biarlah dimanapun hamba-Mu berada selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Berkati kesehatan, pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu. Terus Tuhan tuntun hamba-Mu Tuhan, hikmat marifat-Mu mengalir. Sehingga terus membawa kami umat-Mu menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Beri perlindungan untuk Dr. Yanto Tuhan.
penyertaan-Mu sempurna dan seluruh keluarga besarnya selalu aman di dalam perlindungan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan, berkat kasih karunia dari Allah Bapa berlimpah-limpah, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.